Halo Sobat Mageran yang selalu merindukan aksi film superhero yang simple atau orang yang tidak suka superhero yang terlalu overpower. Saya punya filmnya nih, film terbaik dari Spider-Man. Tokoh kita kali ini adalah orang bijak yang bekerja tanpa banyak bicara, yang tidak hanya sekedar bisa mengayunkan diri dari gedung pencakar langit. Film ini adalah tentang rasa cemasnya menghadapi masalah pribadi di balik topeng Spidey-nya. Dengan tokoh utamanya Peter Parker yang diperankan Tobey Maguire, film Spider-Man 2 di tahun 2004 berhasil menyabet banyak penghargaan. Yang paling bergengsi adalah penghargaan The Best Visual Effects di Academy Award. Film Spider-Man 2. Di suatu hari, Peter Parker tengah melamun memandangi wajah MJ di salah satu billboard di dekat tempatnya bekerja. Dia bekerja sebagai pengantar pizza. Di dalam lamunan dia mengutarakan perasaan cinta terhadap MJ atau Mary Jane. Namun Peter Parker pernah berjanji di film Spider-Man sebelumnya bahwa dia tidak akan mendekati MJ lagi karena dia juga adalah Spider-Man yang mempunyai tugas membantu polisi dan mak-mak di Amerika sana. Diceritakan di sini, Peter Parker adalah seorang yang sering terlambat dikarenakan hari-hari yang dia lalui tidak terlepas dari tugasnya sebagai superhero. Hingga kesempatan terakhir dari bos pizza yang diberikan kepadanya juga gagal dia lakukan sebagai seorang Peter Parker. Dia akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Sisi baik dari Spider-Man atau Peter Parker adalah dirinya yang tidak ngiler akan harta, tahta, dan wanita. Dia hanya ngiler kalau tidur miring. Kegiatan lain Peter untuk menghasilkan uang adalah dengan menjadi wartawan lepas di majalah yang bernama Daily Bugle yang dipimpin oleh redaksi yang bernama Jonah Jameson yang diperankan oleh J.K. Simmons. Di sini Peter mengungkapkan bahwa saat ini dia sangat membutuhkan uang. Namun, Jonah tidak menginginkan foto-foto lain. Dia memaksa untuk memberikan foto Spider-Man. Peter di sini dianggap berteman dekat dengan Spider-Man. Dengan terpaksa Peter mengeluarkan foto Spider-Man. Namun sang redaksi, Bapak Jonah selalu membuat Spider-Man menjadi tokoh yang jahat di headline majalahnya dan membayar upah rendah untuk Peter. Lepas dari ruang kantor Jonah, Peter bergegas ke kampus. Namun dia sudah terlambat untuk menghadiri mata kuliah. Dia bertemu dengan dosen di tengah jalan. Dosen tersebut bahkan memaksa Peter untuk mengerjakan penelitian atau dia akan mendapatkan nilai yang jelek. Di malam harinya dia berkunjung ke rumah Bibi May dan dikejutkan oleh MJ yang diperankan oleh Kirsten Dunst dan temannya Osborn yang diperankan oleh James Franco. Mereka membuat acara kejutan perayaan ulang tahun untuk Peter. Di tengah acara itu, Osborn memaksa Peter untuk mengungkapkan jati diri dari Spider-Man. Dia berniat membalas dendam karena dia berpikir bahwa yang membunuh ayahnya adalah sang Spider-Man. Dan di malam hari itu juga, Peter berjanji kepada MJ untuk menghadiri pentas pertunjukan MJ. Setelah pesta tersebut, Peter tidak sengaja melihat surat utang beserta surat penyitaan tanah. Di saat hendak pulang, dia membangunkan Bibi May, dan setelah itu Bibi May malah memberikan uang kepada Peter. Dia tentu saja menolak, namun dipaksa oleh Bibi May untuk menerimanya. Peter memang benar-benar bangkrut di film ini. Setibanya di kontrakan, dia juga ditagih uang kos bulan lalu yang belum dibayar Peter. Setelah masuk ke dalam, Peter lalu merenung. Sutradara tega amat ya. Di pagi hari dengan tujuan menyelesaikan penelitian, dengan bantuan Osborn dia bertemu dengan seorang ilmuwan yang dia kagumi, yang bernama Dr. Otto Octavius yang diperankan oleh Alfred Molina. Di sini Octavius menceritakan kepada Peter bahwa dia tengah melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa peleburan bisa menghasilkan sumber tenaga yang murah, membuat sebuah matahari kecil. Di saat diskusi, Octavius sangat sengkek dibilangin sama Peter bahwa terjadi salah perhitungan dalam penelitiannya. Namun dokter itu menjelaskan bahwa ini adalah hasil pekerjaan riset seumur hidupnya yang tak mungkin salah. Di malam hari ketika menuju pentas MJ, motor Peter ditabrak oleh penjahat yang sedang dikejar-kejar oleh polisi. Spider-Man kemudian datang dan langsung membantu polisi menangkap penjahat.
Di saat itu, bersamaan MJ yang sedang akting dipertunjukkan, termenung sejenak melihat kursi kosong yang ditinggal Peter. Sepulangnya Peter tidak berani menghampiri MJ, dan MJ malah dihampiri oleh pacarnya. Di tengah kecemburuan buta, Peter berubah menjadi Spider-Man. Mencari tempat mojok untuk menangis tanpa terlihat oleh siapapun, dia lalu berayun-ayun di atas langit. Namun tak lama, spiderweb yang dipakai Peter tidak keluar dari tangannya. Dia jatuh di salah satu bangunan. Dan saat mencoba mengeluarkan spiderweb di pinggir gedung, Peter malah mendapati kemampuan fisiknya yang menurun drastis. Peter dengan terpaksa menuruni gedung menggunakan lift. Semua ini terjadi karena adanya konflik batin di dalam diri Peter. Kekuatan Spider-Man membuatnya frustasi karena mempengaruhi sudut-sudut kehidupan pribadinya, termaksud wanita yang dia cinta, Mary Jane. Di esok hari, Peter mencoba menelepon gadis yang dia cintai, namun hanya suara mesin penjawab yang dia dengar. Lalu dia curcol dan mengatakan bahwa dirinya meniru tukang sayur untuk tetap setia pada satu istri walau banyak wanita menghampirinya. Kemudian adegan berlanjut ke tempat presentasi Octavius. Tampak Octavius menggunakan 4 lengan tentakel robot yang kuat dengan kecerdasan buatan. Guna keempat tentakel itu untuk menangani bahan berbahaya selama uji coba. Dan tiba-tiba semua berjalan tidak sesuai rencana. Reaktor fusi menjadi tidak stabil akibat adanya lonjakan listrik. Benda itu lalu menyerap apapun yang berada di dekatnya. Osborn berteriak mencoba menghentikan percobaan itu, namun ditolak oleh Octavius. Peter yang sudah berubah menjadi Spider-Man datang menyelamatkan mereka semua dengan memutus aliran listrik mesin tersebut. Kegagalan uji coba tersebut membunuh istri Octavius dan merusak chip syaraf dari keempat lengan tentakel Octavius. Di rumah sakit, di saat dokter bersiap untuk melepas tangan buatan Octavius melalui pembedahan, mereka dikejutkan oleh keempat lengan itu yang menyerang mereka. Tanpa chip pengendali syaraf, lengan tentakel itu hidup mempertahankan diri dengan membunuh para dokter. Setelah sadar, Octavius kabur dan berlindung di suatu tempat di pinggiran sungai. Keempat tangan itu kini mempengaruhi Dr. Octavius untuk memulai kembali lagi percobaan yang sempat gagal. Peter dan Bibi May yang di saat kebetulan tengah berada di bank dikejutkan oleh kedatangan Dr. Octa yang ingin merampok bank untuk mendanai percobaan kedua. Octavius yang secara tidak sengaja menyandra Bibi May berusaha berlari ke atas gedung. Spider-Man lalu bergegas menyelamatkannya. Dan memang tidak salah film ini dianugerahkan The Best Visual Effect di Academy Awards. Keren pokoknya adegan pertempuran pertama Spider-Man dengan Octavius di sini. Dan pada akhirnya Bibi May berhasil diselamatkan oleh Spider-Man. Scene berlanjut, Peter diajak pimpinan redaksi Daily Bugle untuk mengabadikan pesta anaknya, yang diketahui bahwa anaknya adalah seorang astronot. Peter lalu dikejutkan oleh kenyataan bahwa sang astronot itu merupakan pacar dari Mary Jane. Ditambah dirinya dibuat lebih galau setelah dalam keadaan teler berat, si Osborn menamparnya berkali-kali di hadapan semua orang. Osborn marah kepada Peter karena dia tidak pernah mau mengungkapkan siapa orang di balik topeng Spider-Man. Dan dalam keadaan super malu dan galau itu, Peter dibuat lebih stres lagi karena dia mendengar dan melihat astronot itu mengumumkan akan segera menikah dengan Mary Jane. Sedikit bumbu ditambahkan ayah dari astronot itu untuk menyuruh Peter memfoto mereka. Setelah berkonsultasi dengan dokter kelamin, Peter Parker lalu memutuskan untuk membuang kostum Spider-Man ke tempat pembuangan sampah. Besok paginya, Peter mencoba menjalani hidup normal tanpa ada kostum Spider-Man di kehidupannya. Dia senang akhirnya dapat mengikuti kuliah tepat waktu, mempunyai aktivitas yang lain, dan juga dia dapat mengunjungi pentas drama Mary Jane. Sepulangnya dia mencoba merayu Mary Jane untuk tetap bersamanya. Dia sangat menyayangi Mary Jane. Dia bahkan memaksa jadian dengan MJ. Mary Jane pun sebenarnya mengakui bahwa Peter sekarang sudah berubah. Namun MJ tetap pergi meninggalkan Peter. Ngerayu kagak, nembak kagak, beli mawar kagak, mau tikung aja. Di pagi hari, pimpinan redaksi Bapak Jonah dikabari penemuan kostum Spider-Man yang ditemukan oleh seseorang di tempat sampah. Dia lalu menjadikan headline untuk majalahnya di esok hari, Spider-Man No More. Peter yang sehabis menemani Bibi May ke kuburan Uncle Ben mengatakan kejadian sebenarnya tentang peristiwa kematian Uncle Ben. Di sana terlihat Bibi May yang sedikit shock mendengar hal itu langsung meninggalkan Peter. Dan di suatu malam, Osborn yang sedang galau mencari Spider-Man
dikejutkan dengan kedatangan Octavius ke sana yang mencari bahan baku untuk uji coba kedua. Osborn lalu bernegosiasi dengan Octavius. Dirinya berjanji akan menyerahkan bahan baku itu apabila Octavius dapat membawa Spider-Man ke hadapannya. Osborn lalu menceritakan bahwa Peter dekat dengan Spider-Man. Namun dia juga berpesan untuk tak menyakiti Peter dikala bertanya tentang Spider-Man. Octavius lalu menyetujuinya dan langsung pergi. Di beberapa hari setelahnya, Peter bertemu kembali dengan Bibi May. Kali ini dia tengah berkemas-kemas dikarenakan tanah dan rumahnya telah disita bank. Bibi May dibantu seseorang anak bernama Henry. Bibi May mengungkapkan bahwa dia telah memaafkan Peter dan mengapresiasi kejujuran yang dia utarakan sebelumnya. Henry dan Bibi May sangat mengagumi Spider-Man yang kini telah menghilang. Bibi May juga bercerita bahwa Spider-Man mempunyai banyak pahala karena sering menolong orang dan dijauhi dari api neraka. Mengingat pesan itu, lalu Peter mencoba kembali untuk menjadi Spider-Man. Namun, dia jatuh dari lantai atas suatu gedung. 5 hari setengah setelah itu, MJ bertemu kembali dengan Peter. MJ kini sudah berpikir matang menetapkan hatinya untuk seorang Peter Parker. Dia bersiap meninggalkan sang astronot. Namun di sisi Peter sekarang berbalik. Peter kini menetapkan hatinya untuk menjadi Spider-Man kembali, yang secara otomatis menjauhkan kembali hubungan Peter dengan MJ. Di saat itu, MJ kesal. Dia lalu minta Peter untuk menciumnya. Ini disebut feeling perempuan. MJ hanya ingin memastikan bibir Peter sama dengan milik Spider-Man karena adegan ikonik kiss di Spider-Man pertama yang tak bisa dilupakan oleh MJ. Namun di saat bersamaan, insting manusia laba-laba bereaksi terhadap mobil yang terlempar ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah ulah dari Dr. Octavius yang kini dijuluki sebagai Dr. Octopus oleh Daily Bugle. Dr. Octopus lalu menculik MJ dan mengancam Peter jika Spider-Man tidak datang maka dia akan membunuh MJ. Di tempat yang lain, Jonah tengah kesepian karena Spider-Man benar-benar menghilang, akhirnya mengakui kesalahannya dan menganggap Spider-Man sebagai pahlawan. Namun itu tak berlangsung lama, kebaikan Spider-Man langsung tidak diingat lagi setelah Spider-Man mencuri kostumnya dari kantor Jonah. Keburukan Spider-Man malah tidak akan bisa dilupakan. Spider-Man langsung menuju ke tempat Octopus dan pertempuran terjadi. Spider-Man sedikit unggul atas Octopus, kemudian mereka terjatuh ke kereta yang tengah melintas. Mereka melanjutkan pertempuran di kereta yang berjalan itu. Kemudian dengan kecerdasan seorang ilmuwan, Octopus membuat rem kereta menjadi blong. Sehingga adegan hebat Spider-Man pun terjadi. Kereta itu melaju dengan kecepatan penuh dan berhasil dihentikan oleh Spider-Man dengan menggunakan jaring-jaring miliknya. Untuk memperlambat kereta tersebut, dengan sekuat tenaga Spider-Man melakukannya. Dan setelah berhasil, Spider-Man yang pingsan ditahan oleh para penumpang, digendong perlahan masuk ke dalam gerbong, dan di saat itu para penumpang dengan jelas melihat wajah Peter Parker. Yang bikin baper adalah ketika semua para penumpang dengan sikap kesatria sepakat untuk tak memfoto atau menceritakan wajah Peter setelah kejadian tersebut. Setelah bangun dari pingsan, Peter memakai lagi topengnya yang ditemukan oleh seorang anak kecil. Dan setelah itu, Spider-Man tertangkap oleh Octopus dan dibawa ke tempat Osborn berada. Di rumahnya, Osborn sangat shock begitu melepas topeng dari Spider-Man. Ternyata itu adalah Peter Parker. Peter terbangun dan langsung bertanya mengenai keberadaan Octopus. Setelah itu pertempuran terakhir terjadi dan pada akhirnya Spider-Man dapat mengalahkan Octopus. Namun dia kebingungan untuk menghentikan uji coba Octopus yang kian membesar dan menyedot semua benda yang ada di sekitar. Kemudian Spider-Man berusaha membangunkan Octopus. Setelah tersadar, Octopus diyakinkan oleh Peter bahwa perbuatannya akan menghancurkan seluruh kota. Dia akhirnya sepakat bekerja sama dengan Peter untuk menghentikan matahari buatannya itu. Dan MJ akhirnya mengetahui kebenaran bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Di akhir film kita disuguhkan adegan di gereja tempat pernikahan Mary Jane dan sang astronot. Dan pertanyaan kenapa pelangi muncul cuma sebentar? Karena Tuhan mau nunjukin kalau keindahan itu cuma sementara. Astronot itu ditinggal pergi MJ. Dia hanyalah pelabuhan sementara bagi MJ. Dan datanglah MJ ke kontrakan Peter. Kemudian MJ sambil tersenyum bertanya, "Kamu punya bakat apa?" Apa ya? "Oh, aku bisa menghilang," jawab Peter. "Yang bener, coba dong, aku pengen lihat." "Nanti aja pas kamu lagi sayang-sayangnya." Kemudian di saat Mary Jane sedang sayang-sayangnya,
Peter Parker berubah menjadi Spider-Man dan meninggalkannya. Ciahahaha. Dan film pun berakhir.